Halo, Halo, perkenalkan beta Jona Patinama, dipanggil Sondor Sono, usia 19 tahun. Beta adalah seorang mahasiswa dan juga seorang seniman. Jona pernah menjalani LDR? Telah Menjalani. menjalani LDR. Pendapat Jona tentang LDR? Pendapat beta tentang LDR itu hubungan yang memang diberi jarak. Entah itu jarak untuk lokasi, apapun itu agama, itu sih. Sekarang sudah putus berarti ya? Sudah dong. Beta yang terlalu emosian kali. Beta yang terlalu cepat memutuskan untuk putus gitu, untuk pisah. Iya, karena memang selalu putus nyambung juga sih. Jadi beta rasa kayak itu hal yang memang sering beta lakukan gitu. Apa Jona ada feeling sebelum kehilangan dia? Sebenarnya sih Seng, karena beta tahu tuh semenjak pertama-pertama pacaran, jaga putus nyambung tapi balik terus. Maksudnya putus juga dia seng pacaran dengan yang lain, beta seng pacaran dengan yang lain. Terus tiba-tiba saling komunikasi terus balikan. Jadi beta rasa putus kemarin itu beta seng ada feeling par putus karena beta tahu itu putus itu hanya sementara. Tapi ya setelah pas putus dan dia sudah dengan orang lain, beta rasa itu putus yang terakhir sih. Kapan dan di mana Jona dapat tahu kalau dia selingkuh? Sebenarnya saya tahu dia selingkuh atau tidak, tapi karena memang secara beta lihat kan dia pacaran setelah beta putus. Jadi beta anggap itu yang selingkuh, tapi beta saya tahu karena durasinya dekat sekali. Jadi sejak putus selama langsung dia pacaran, rentan waktu 1 atau 2 hari saja beta rasa langsung dondos pacaran. Tapi beta sih mempermasalahkan itu sih, permasalahannya karena gimana sampai dia bisa terima orang baru secepat itu. Karena kan beralih itu butuh waktu juga gitu. Beta pertanyakan masa peralihannya tuh setelah putus atau sementara beta dan dia masih jadian gitu. Dia beralih, maksudnya perasaannya beralih tuh semenjak beta dan dia masih pacaran atau seng gitu. Apa perasaan Jona saat dapat tahu dia sudah orang lain? Perasaan beta pertama ya kecewa saja sih. Jadi beta rasa itu bukan waktu yang tepat par putus gitu. Itu bukan momen yang tepat gitu. Jadi beta sih ada feeling ke situ, tapi pas dengar dia dan yang lain otomatis kecewa lah. Beta kecewa, tapi mau bagaimana, beta juga saya bisa larang karena memang dondo pacaran setelah beta dan dia putus. Jadi beta cukup tanamkan beta pun kekecewaan, lampiaskan ke beta diri sendiri, lampiaskan ke beta pun karya. Ya cukup beta luangkan ke beta saja. Memang beta sedikit bilang ke dia kalau beta menyesal, beta begini beta pun perasaan beta ungkapkan ke dia, tapi mau bagaimana, keputusan sudah diambil dari dia sudah memilih par dia yang lain. Ya beta saya bisa paksa begitu, beta subuh kampung hak untuk rebut dia lah gitu, tarik lah gitu. Menurut Jona, LDR itu menjadi satu-satunya alasan berdua pisah? Mungkin bukan alasan LDR, mungkin alasannya jenuh. Dia jenuh, beta permainkan dia mungkin putus nyambung terus. Dia rasa beta seng serius, padahal beta ya begitu orangnya. Saya bisa selesaikan masalah saat masih ini pacaran gitu. Maksudnya beta langsung ambil alternatif putus gitu. Dari saat masalah-masalah langsung beta kasih putus. Tapi beta kembali lagi, beta kalau serius beta sen cari orang lain, beta putus beta cari orang lain seng. Beta malah kembali lagi ke dia, kayak beta butuh waktu untuk pisah dengan dia sementara, habis itu beta balik, selesaikan masalah, balik lagi. Nah itu beta pun cara, tapi beta saya tahu cara itu mungkin saya mempan ke dia, bikin dia jenuh begitu. Jadi ya sudahlah, memang saya cocok aja gitu. Jadi beta rasa ini bukan masalah LDR, ini masalah dia jenuh saja sih dengan beta gitu. Apakah Jona pernah bikin luka dia yang paling dalam? Sebenarnya sering kayaknya, cuma dia beta aja yang anggap akan tuh biasa gitu. Luka yang beta kasih tuh biasanya seng tahu ya beta pun pribadi mungkin anggap akan biasa, tapi seng tahu ke dianya anggap akan gimana. Jadi maksudnya
Toh juga yang biasa-biasa, yang beta anggap akan biasa, yang dia anggap akan biasa pun kalau beta bikin akan ulang-ulang juga akan jadi luar biasa gitu. Akan jadi masalah yang luar biasa gitu ya. Contohnya sekarang akan jadi masalah luar biasa, langsung memutuskan untuk pergi, saya balik lagi gitu. Apakah Jona masih berharap kembali dan dia? Untuk berharap sih, ceng juga maksudnya. Par beta kalau dia mau balik ya balik tuh, karena beta rasa dia kriteria yang pas ke beta gitu. Tapi belum tentu dia orang yang pas. Dah, mengerti tuh? Dia kriteria yang pas par beta, dia punya sifat, dia punya pribadi pas ke beta. Tapi belum tentu itu dia beta pun jodoh gitu. Jadi beta rasa kalau dia balik ya balik, kalau siang apa-apa itu beta sudah rela, sudah ikhlas dia ada yang lain gitu. Kalau waktu bisa diulang, apa yang akan Jona lakukan untuk bisa tetap di dia? Kalau beta waktu yang bisa diulang, beta sih akan kasih putus sih. Itu adalah kesalahan yang beta sering lakukan, makanya dia jenuh dan dia bisa maklumi lagi beta pun kesalahan itu. Nah beta pun kesalahan tuh ya itu, saya bisa selesaikan masalah saat ini harus putus dulu baru balik, selesaikan masalah baru balik lagi. Jadi itu sih yang beta mau lakukan. Beta sih akan berusaha untuk kasih putus dia. Padahal beta janji pertama di 2020 semoga saya nggak ada kata putus. Cuma waktu itu memang beta yang terlalu emosian kan, makanya beta langsung kasih putus. Padahal beta su komit loh 2020 saya akan gitu. Karena memang sepanjang 2018 2019 itu beta putus dan dia putus nyambung terus. Makanya beta komit di 2020 saya, padahal baru awal Januari les putus. Apakah Jona masih merindukan dia? Rindu pastilah, apalagi kalau masih sendiri ini pasti tak ingat lah. Tapi beta seng ingat personalnya, beta ingat dia punya kisah saja gitu. Makanya beta selalu macam bikin kutipan, olah beta pun otak tuh, itu beta ingat apa yang pernah beta lakukan ke dia, apa yang katanya pun kisah sama-sama katanya ukir. Jadi untuk setiap karya tuh ya apalagi yang mau beta ingat, kalau bukan beta pun kisah dan dia begitu. Karena yang kisah-kisah dulu kan beta mungkin ingat, mungkin ada kesamaan dengan dia, tapi beta sih terlalu ingat lagi dengan yang dulu-dulu. Yang beta ingat cuma kisah yang terkini, yaitu dan dia gitu. Jadi setiap karya, setiap apa yang beta lakukan pasti referensinya dari beta pun kisah dan dia gitu. Jadi kayak beta cari kutipan atau macam terlintas satu kata, lalu beta main wordplay, itu pasti ujung-ujungnya menggambarkan beta pun kisah dan dia gitu. Bagaimana cara Jona jalan hidup dengan patah hati? Jalani hidup yang patah hati, jalani tuh yang penting. Kalau beta pun cara sih menyibukkan diri, jangan usah terlalu pikir, duduk lah merenung begitu, duduk maraju, toh lebih baik berdiri lah maju begitu. Jadi beta tuangkan beta pun galau-galau semua tuh dalam karya sih, supaya audiens yang beri hibur beta. Beta pun karya tuh audiens yang beri hibur. Jadi kayak gimana? Beta tuangkan aja ke orang, mungkin itu bisa jadi manfaat juga. Terus beta salah satu obat juga par beta untuk mengatasi galau ya, gitar. Karena ini yang selalu hibur beta juga, selain masa di Instagram, masa audiens sosial media, ini yang selalu beri hibur beta. Terus yang selalu beri hibur beta tuh ya kamu, kakak Eko, teman-teman kreativitas yang lain. Makanya beta lebih spend waktu ke dong, beta lebih spend waktu ke main gitar, lebih spend waktu ke bikin kutipan dan lain sebagainya. Itu cara beta menghibur beta pun diri dari kegalauan. Siap. Apa pesan Jona untuk dong di luar sana yang sementara LDR? Pesan beta sih harus ada kata saling. Beta pun prinsip LDR itu
prinsip LDR, prinsip dalam menjalin hubungan, biarpun itu seng LDR juga beta pung pesan sih harus ada kata saling percaya, saling jaga raga, jaga rasa. Kata saling tuh, kalau salah satu saya yang bikin pasti hancur lah. Pasti ada kayak, kenapa dia kayak batimbang begitu, harus seimbang gitu. Siap. Kalau dia di sini apa yang mau Jona bilang? Baik kalau dia ada kalau dia di sini sih, beta cuma mau bilang maaf saja, terus semoga sih bye-bye dengan si pun cowok yang baru. Jadi beta ikhlas, terus jangan kayak orang lain yang kayak biasanya putuslah sama tamang. Karena memang akhir-akhir ini beta saya komunikasi dengan dia. Karena mungkin topik pembahasannya ya kembali ke katompung ungkit masalah. Jadi beta memutuskan untuk ya batasi beta pun percakapan dengan dia. Tapi kalau memang dia ada di sini, ya beta ingin membahas topik yang lain lah. Maksudnya bisa membangun percakapan tapi dengan topik yang lain, bukan dengan ketemu masalah dolo-dolo. Itu sih beta mau bilang. Begitu bisa main satu instrumen? Apa ya? Seandainya dia ada di sini. Apa yang mau kasih? Main satu instrumen. Oke. Bisa sih, pasti saya ingat. Kalau saya nonton sih pasti ingat. Berarti dia harus nonton. Harus dong. Oke, Jona Danke, sampai waktu dapat di konten berikut. Siap, ada. Kau kembali